Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Ningsih, NIM 37. Saya berasal materi 6 tentang tinjauan etika bisnis dalam teknologi. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Berikut ini contoh etika bisnis yang baik untuk diterapkan dalam perusahaan. 1. Bersikap jujur. 2. Menyebut nama, berpakaian rapi, penggunaan bahasa yang baik, berdiri saat berjabat tangan, membayar tagihan, mengucapkan terima kasih. Masih banyak etika lain yang bisa diterapkan dalam berbisnis, terutama berkaitan dengan inovasi, penawaran, transaksi, tawar-menawar, hingga bagaimana menjaga relasi dengan perusahaan lain. Tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis. Secara umum, menurut Sonic Craft, ada beberapa prinsip etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Keuntungan dan kerugian dalam penggunaan teknologi informasi. Adapun keuntungan menerapkan teknologi informasi. Pertama, kecepatan, konsistensi, ketepatan, keandalan. Keuntungan yang lebih besar karena menggunakan teknologi informasi akan lebih besar karena lagi didapatkan ketika teknologi ini dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan kata lain, teknologi informasi dimaksimalkan kinerjanya sesuai dengan bidang yang ingin diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi. Kerugian dalam menerapkan teknologi informasi terbagi menjadi bidang, yaitu dalam bidang sosial. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Dengan pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berupa yang asalnya berupa face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Dalam bidang pendidikan, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Dalam bidang pemerintah, semakin bebasnya masyarakat membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Contohnya kasus pembobolan sistem KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Contoh bisnis di bidang teknologi informasi. Pertama, web development, startup, CEO, blogger. Secara garis besar, terdapat 3 aspek besar yang menjadi tantangan dalam membuat bisnis berdasarkan teknologi informasi. Pertama, aspek politik, aspek budaya, aspek organisasi. Menurut Johnny Wong, pengertian dari e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Jadi, pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. Jenis-jenis e-commerce: business to business, business to customer, customer to customer, customer to business. Menurut survei yang dilakukan oleh CommerceNet, para pembeli dan pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Belum ada cara yang mudah sederhana untuk membayar.
Umumnya pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambungkan internet, mencari shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Masalah yang barangkali menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing informasi bisnis kepada pelanggan dan supplier. Hal ini merupakan strategi utama dalam bisnis e-commerce. Bisnis ke bisnis, kunci utama untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan pemikiran bahwa dengan cara menempang diri pada Java Applets, maka semua masalah akan solve. Padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchant harus merestrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. Dampak positif e-commerce. Pertama, meninggalkan customer loyalty, memperbanyak waktu produksi, melebarkan jangkauan. Dampak negatif e-commerce, penggunaan akses consumer oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.